Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Semoga sehat semua dan tetap semangat. Kali ini kita membahas tentang melanjutkan bahasan ruang lingkup biologi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sempat membahas tentang cabang-cabang ilmu biologi, apa itu ruang lingkup materi yang akan dipelajari pada biologi. Nah, pada tugas kemarin sempat saya berikan tentang membuat permasalahan atau mencari permasalahan yang ada di sekitar kalian, ya, yang dapat diangkat pada bahasan biologi. Kemudian juga membuat batasan permasalahan. Jadi ada dua, membuat mencari permasalahan ya yang ada di sekitar, kemudian membuat batasan masalah. Nah, kali ini kita membahas tentang metodologi ilmiah serta sikap ilmiah. Nah, berikut ini saya share screen ya, materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Oke. Nah, berikut ini bahasan tentang metode ilmiah dan sikap ilmiah. Jadi ada dua. Metode ilmiah dan sikap ilmiah ini saling berkaitan, ya. Kalau metode ilmiah itu adalah caranya, ya. Cara atau langkah-langkah untuk kita mempelajari, ya, mencari informasi untuk mengungkap fenomena-fenomena alam, kemudian mempelajari tentang makhluk hidup. Sedangkan sikap ilmiah, dari namanya sikap ilmiah, berarti merupakan sikap, karakter, atau hal yang diperbuat yang harus dimiliki dan dilakukan oleh individu tersebut dalam mempelajari makhluk hidup dan fenomena alam. Ya, jadi merupakan suatu karakter, sikap, atau perbuatan. Nah, metode ilmiah tadi merupakan langkah-langkah, maka ada tahapannya atau caranya. Nah, tahapan tersebut itu secara struktur ya, mulai dari yang pertama dari adanya masalah. Kalian menemukan suatu masalah atau mencari masalah yang ada di sekitar kalian yang dapat diangkat dalam bahasan biologi. Kemudian kalian analisis masalah tersebut dan membuat daftar pertanyaan. Ya, ini nanti dimasukkan ke dalam report atau laporan sebagai permasalahan. Ya, kemudian dari masalah-masalah yang ada, dari pertanyaan-pertanyaan, ya, ditulisnya berupa pertanyaan, nanti dibuat atau diseleksi mana yang akan dibahas atau diteliti atau didalami, ya. Nanti akan membuat batasan masalah. Nah, batasan masalah misalnya ingin mengamati mikroorganisme yang ada pada sungai, ya. Berarti tidak meneliti keseluruhan, tapi mengambil sampelnya, yaitu sampel air. Nah, yang diambil itu berarti batasan masalahnya adalah lokasinya di mana, kemudian seperti apa, itu. Atau pada penelitian sosial ya, itu dibatasi subjeknya siapa, gendernya apa, ya, kelaminnya apa, laki-laki atau perempuan, usianya berapa, atau mungkin ada jenjang pendidikan tertentu. Misalkan harus minimal tingkatnya adalah SMA, SMK, atau MA. Seperti itu. Itu batasan masalah. Nah, batasan masalah ini supaya penelitian kita lebih fokus pada apa yang ingin kita ketahui dan hasilnya lebih terkontrol. Ya, karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi, kita atur batasan masalah. Subjeknya harus begini, nanti kita teliti. Nah, dari batasan masalah itu kemudian uh, belum terjawab pertanyaannya. Nah, kita mengumpulkan data atau mengumpulkan informasi ya. Jadi melakukan kajian pustaka atau mempelajari teori-teorinya ya atau dari jurnal penelitian yang telah dilakukan. Kira-kira kesimpulannya seperti apa dan kaitannya dengan masalah tersebut apa? Ya, nanti akan dibuat hipotesis atau dugaan sementara dari informasi yang diketahui, yang dicari, dan masalah yang ada, kemudian kita hubungkan dulu. Ya, kira-kira seperti apa kita analisis. Lalu dibuatlah hipotesis atau dugaan sementara. Nah, dari hipotesis itu kemudian kita membuat suatu percobaan.
Percobaannya bisa percobaan atau eksperimen, jadi sesuatu yang di treatment atau diberi perlakuan, ya. Bisa juga berupa pengamatan, bisa juga berupa perbandingan, bisa juga berupa penemuan atau membuat sesuatu, ya. Kalau pada biologi biasanya berupa uh, penemuan, ya, atau discover, jadi berupa dari pengamatan, ya. Kalau dalam bidang kedokteran ada pengamatan dan ada eksperimen, ya. Ada hal yang diatur, misalkan pengaruh obat atau pemberian zat bla 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 bla, ya, pada pasien gejala diabetes misalkan. Ada pengamatan, ya, misalkan pengamatan pada selnya, kemudian pada struktur tubuhnya, dan ada juga eksperimen. Kemudian dari situ, ya, dilakukan percobaan, ya, membuat rancangan. Dan membuat rancangan dulu sebelum melakukan percobaan. Nah, rancangan yang dibuat itu harus komplit karena akan membuat rancangan. Jadi sebelum melakukan penelitian itu harus detail. Jadi apa yang akan dicari, ya, kemudian tujuannya apa, alat bahannya apa, tahapannya atau prosedurnya atau langkahnya itu harus jelas. Lalu data yang akan diambil itu seperti apa? Kemudian dari data yang akan diambil itu rencananya akan dianalisis atau dianalisis datanya, ya, atau dibahas datanya secara data, ya, untuk data saja itu seperti apa? Apakah eh, statistik apa yang digunakan? Nah, kemudian dari situ melakukan percobaan. Nah, kemudian dari percobaan dilakukan itu diambil datanya, ya, didokumentasikan atau direcord dalam bahasa Inggrisnya. Nah, yang direcord, ya, atau yang didokumentasikan itu bisa berupa data kuantitatif, data yang bisa dihitung, ada jumlahnya, berupa angka, misalnya berat badan, tinggi badan, bisa juga data kualitatif, misalnya pada percobaan kimia, munculnya gelembung, gelembungnya sedikit, banyak, lebih banyak. Kemudian adanya berubah warna dari merah menjadi kuning. Kemudian merah ke jingga, seperti itu. Atau ada bau, baunya menyengat seperti bau sampah atau daging yang busuk misalkan. Seperti itu. Itu data kualitatif. Jadi data yang tidak bisa diukur, ya, atau dinyatakan dengan angka, tapi dapat diamati. Itu data kualitatif. Nah, selain itu kemudian mungkin ada dokumentasi berupa foto, berupa video, itu juga disimpan dan dicantumkan, ya. Jadi di-record, ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah melakukan percobaan dan data terkumpul, dilakukan analisis. Analisis percobaan, ya. Jadi dari datanya itu kemudian dianalisis tekniknya secara statistiknya, ya. Atau mungkin dari data pengamatan langsung dikaji dengan teorinya yang ada di analisis. Kira-kira kenapa hal terjadi seperti ini, ya? Seperti itu. Nah, cara analisisnya dari rancangan. Data yang diambil nanti akan dilihat seperti apa. Nah, dari hasil analisis percobaan, ya, atau pembahasan, ya, nanti dituliskannya pada laporan atau report itu dalam bagian pembahasan. Nah, dari sini kemudian membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan percobaan, ya. Jadi dari khusus ke umum yang membuat kesimpulan. Nah, dari kesimpulan itu kemudian kita sampaikan, ya, menyampaikan hasil percobaan. Mungkin penemuan, ya, mungkin hasil pengamatan, mungkin hasil perbandingan, ya, dan sebagainya. Nah, hasil percobaan itu disampaikan dalam bentuk dua. Ada yang secara tertulis, ada yang tidak tertulis. Kalau secara tertulis itu dalam bentuk laporan atau report atau berupa jurnal, ya, yang dicantumkan pada yang ada di internet, ya, misalkan kita publish, ya, secara online seperti itu. Bisa juga secara lisan. Lisan berarti menyampaikan hasil temuannya dalam bentuk seminar. Dilakukan seminar hasil penelitian tentang sel. Peneliti A, peneliti B, peneliti C menyampaikan hasil penelitiannya. Ya, atau seminar kedokteran spesialis jantung.
Ya, mungkin ada teknologi baru, cara baru menangani, atau kemudian adanya penemuan kasus baru, penyakit baru, dan sebagainya. Bisa juga dengan proceeding. Proceeding itu seminar hasil penelitian ya, tapi secara khusus. Bisa juga dengan sidang. Sidang di sini bukan sidang kasus tahanan, tetapi sidang tugas ilmiah. Jadi misalkan pada tingkat perkuliahan, ya, itu pada jenjang akhir itu ada yang namanya sidang, ya, membuat suatu tugas ilmiah, ya, ada yang berupa skripsi, tesis, disertasi. Nah, kemudian hasilnya itu disidang atau disampaikan. Nah, disampaikannya dalam bentuk sidang. Nah, untuk yang secara tertulis itu dalam bentuk laporan, misalnya. Nah, laporan yang ditulis itu ada susunannya, ada urutannya, ada bagian-bagian yang harus ada dalam laporan. Nah, penulisan laporan itu ada dua. Ada yang secara simpel atau sederhana dalam bahasa Indonesianya. Yang kedua, ada yang secara detail atau lengkap. Yang pertama yang dibahas adalah penulisan laporan secara sederhana. Nah, ini bagian-bagian yang wajib ada dalam penulisan laporan sederhana. Bagian yang pertama, ini harus berurutan. Yang pertama itu ada judul, yang kedua tujuan penelitian atau tujuan dilakukannya penelitian, yang ketiga alat dan bahan yang digunakan, yang keempat ini adalah langkah-langkah, ya, atau ada yang menyebutnya prosedur, ada yang menyebutnya langkah kerja, sama saja. Dan yang kelima adalah hasil percobaan, yang keenam pembahasan, dan yang ketujuh kesimpulan. Ini adalah susunan penulisan laporan secara sederhana atau simpelnya. Selanjutnya ada penulisan laporan secara detail atau lengkap. Karena detail berarti secara spesifik dicantumkan rinciannya. Nah, ini adalah susunan besarnya dari laporan. Hampir sama. Itu ada judul, pendahuluan, kajian pustaka, ya, metodologi penelitian, pada bab 3, bab 4 hasil penelitian, bab 5 pembahasan, bab 6 penutup, kemudian lampiran dan daftar pustaka. Harus ada ini semua dan harus berurutan. Tidak boleh terbalik. Yang pertama, judul. Penulisan laporan detail ini biasanya ada pada report yang dilakukan pada jenjang yang lebih tinggi, ya, mungkin misalkan tingkat perkuliahan, ya, kedokteran, dan sebagainya. Kemudian pada pasca sarjana, pada tesis, disertasi, dan sebagainya. Nah, yang pertama judul. Judul itu harus mencerminkan atau menggambarkan apa yang diteliti. Jadi, orang awam yang melihat judulnya itu kira-kira tertarik dan, oh, peneliti tersebut meneliti tentang ini. Saya dapat menangkap gambarannya. Tapi saya ingin melihat lebih detailnya. Seperti itu. Jadi harus menggambarkan apa yang dilaporan atau apa yang dilakukan. Bab 1 ini pendahuluan. Nah, pendahuluan ini ada beberapa bagian. Ya, ada bagian latar belakang. Itu merupakan awal atau dasar kenapa Anda melakukan penelitian. Jadi, latar belakang itu sesuatu yang mendasari kenapa Anda melakukan penelitian dan memilih penelitian tersebut penelitian tentang ini. Seperti itu. Yang kedua adalah 1B itu permasalahan. Jadi daftar masalah yang ada. Yang 1C adalah batasan masalah. 1D tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini berarti masih secara umum. Secara umum berarti misalkan untuk mengetahui tujuan suatu penelitian, misalkan tanaman diberi pupuk yang berbeda, hasil pertumbuhannya berbeda. Itu kenapa? Nah, tujuan penelitiannya adalah mengetahui pengaruh jenis pupuk terhadap tanaman. Itu secara umum. Dan secara khususnya, ya, untuk mengetahui jenis pupuk terhadap tanaman, ya, dan hasil penelitiannya itu pada jenjang, karena sang peneliti itu misalkan adalah siswa SMA, SMK atau aliyah, ya, maka untuk memberikan informasinya untuk tingkat aliyah atau tingkat SMA atau tingkat SMK. Seperti itu tujuan penelitian. Nah, ada lagi manfaat.
Kalau tujuan itu apa yang ingin diketahui, kalau manfaat adalah hasil yang didapat kira-kira seperti apa yang diharapkan seperti apa. Nah, manfaat ini penelitian ada yang manfaat secara umum, ada manfaat secara khusus, ya. Kalau tujuan penelitian tadi maaf secara umum saja untuk mengetahui apa-apa. Gambaran dari tujuan penelitian ini berkaitan dengan judul, ya. Jadi misalkan penelitian perbandingan jenis pupuk terhadap tanaman bla bla bla. Maka tujuan penelitian untuk mengetahui perbandingan jenis pupuk, ya, dan pengaruhnya pada tanaman bla 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 atau pada tinggi tanaman bla bla bla. Seperti itu. Nah, kalau manfaat penelitian ini ada dua. Ada secara umum, secara khusus. Manfaat penelitian secara umum adalah untuk mengetahui, ya, bla 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 bla, ya. Kalau secara khusus, hasil penelitian ini untuk jenjang sebagai informasi tambahan, ya, atau penemuan yang disampaikan kepada misalkan siswa SMA, siswa SMA sekolah X, atau siswa alias di sekolah madrasah X, seperti itu, atau menjadikan sebagai informasi, ya, temuan untuk siswa jurusan IPA SMA X sekolah X. Jadi sangat detail seperti itu. Itu untuk khususnya. Kalau secara umum ya untuk mengetahui apa yang akan diteliti. Nah, kemudian ada kajian pustaka. Kajian pustaka itu ada dua. Yang pertama adalah bab kajian pustaka, atau kajian pustaka ini merupakan teori. Ya, berisi teori-teori, mungkin jurnal-jurnal yang hasil penelitian yang telah dilakukan, ya. Dan yang kedua ini kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu merupakan gambaran Anda melakukan penelitian, ya. Jadi setelah Anda mendapatkan masalah, ya, Anda akan membuat rancangan penelitian, membuat batasan masalah, membuat rancangan penelitian. Nah, rancangan penelitian itu Anda tuliskan, ya, dalam masih berupa pikiran di otak. Kira-kira saya mau meneliti apa, alat yang digunakan apa, caranya seperti apa, ya, nanti data yang diambil apa, seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti itu, ya, cara berpikir atau apa yang akan diketahui, ya, pada saat itu dituliskan di kerangka berpikir. Nah, kemudian ada bab 3, ini tentang metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian ini berisi cukup detail, ya, karena cara melakukan penelitian, ya, mulai dari tujuan operasionalnya. Tujuan operasional berarti sesuatu yang dapat diukur. Jadi misalkan tujuan operasionalnya untuk mengukur berat badan, mengukur tinggi badan, ya, mengukur pertambahan daun, atau mengukur persentase kenaikan, atau mengetahui ada tidaknya kenaikan populasi di atas 5% dari tahun sebelumnya, antara tahun sekian dan sampai tahun sekian. Jadi sesuatu yang detail yang dapat diukur. Itu tujuan operasional. Nah, kemudian waktu dan tempat. Waktunya kapan, tempatnya di mana. Nah, ada lagi yang ketiga ini objek, populasi, dan sampel. Ini misalkan pada penelitian biologi yang berkaitan dengan makhluk hidup, maka objek, ya, sesuatu yang benda mati. Ya, kalau populasi, ya, lebih dalam pada makhluk hidup. Objeknya apa? Misalkan objeknya adalah, atau makhluk hidup yang akan diambil adalah objeknya itu berupa tumbuhan X yang tumbuh sekian minggu, seperti itu. Kalau populasi, misalkan ingin meneliti populasi pada penelitian sosial, ya, misalkan ingin meneliti remaja yang ada di suatu daerah di kota X, atau di remaja usia sekian sampai sekian di kecamatan X, kota X, ya, itu kan berarti populasi karena remajanya sangat banyak. Nah, tidak mungkin melakukan penelitian semua itu, seluruh individu tersebut, seluruh individu remaja. Maka dibuatlah sampel. Nah, sampel sendiri ada perhitungannya dalam pengambilan sampel.
sampel yang diambil itu seperti apa, mau acak atau mau terarah. Ya, kalau acak itu berarti saya mengambil secara acak. Kalau terarah, misalkan pada kasus untuk autisme, tidak semua orang itu autis. Ya, misalkan ini meneliti siswa usia 5 tahun yang autis, maka karena objeknya jarak, maka sampelnya adalah terarah. Kenapa mengambil sampel tersebut? Karena jumlahnya tidak banyak dan karena kondisi khusus, yaitu usia 5 tahun dan harus autis. Seperti itu. Sebagai bahan penelitian. Itu populasi dan sampel. Dan yang keempat, itu 3D, ini adanya alat bahan. Alat dan bahan apa saja yang digunakan. Nah, penelitian ini misalkan langkahnya itu ada beberapa, ada 3 ya secara gambaran besarnya, yaitu pra-penelitian atau proses persiapan, kemudian pelaksanaan atau penelitian, dan yang ketiga adalah setelah penelitian. Nah, kalau alatnya berbeda-beda, maka alat dan bahan itu detail. Alat dan bahan yang digunakan pada pra-penelitian, alat dan bahan yang digunakan pada saat pelaksanaan atau penelitian, dan alat serta bahan yang digunakan pada pasca penelitian. Itu. Nah, kalau langkah penelitiannya juga beragam, ya ada pra penelitian, penelitian dan pasca penelitian, dan setiap langkah itu berbeda-beda, maka dituliskan. Langkah penelitian ada 3, pra penelitian, penelitian dan pasca penelitian. Dituliskan lagi secara detailnya atau secara rincinya. Langkah penelitian yang pertama itu langkah penelitian pra penelitian. Tahap 1 untuk pra penelitian, tahap 2, tahap 3, tahap 4 dan seterusnya. Kemudian dilanjutkan langkah penelitian tahap nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ya, kemudian dilanjutkan dengan penelitian pasca penelitian. Ya, jadi setelah penelitian 1, 2, 3, 4 itu apa? Nah, kemudian pada penelitian dilakukan ya seperti penelitian yang eksperimen atau yang diberi perlakuan ya yang diatur itu ada variabel penelitian. Beda dengan penelitian yang dilakukan yang ditemukan atau hasil temuan. Jadi penelitian pengamatan itu biasanya tidak ada variabel. Seperti itu. Nah, variabel ini nantinya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, kalian diharapkan mencari tahu lebih dahulu tentang variabel. Variabel itu ada 3, ya. Kemudian macam-macamnya apa saja, bedanya satu dengan yang lain apa, serta contohnya apa. Karena nanti ada tugasnya juga, yaitu dari permasalahan yang kalian buat, itu kalian membuat misalkan suatu percobaan dan kalian menentukan variabel penelitiannya itu apa. Nah, yang ketiga, yang terakhir di sini pada bab 3 metodologi penelitian itu ada teknik analisis. Nah, teknik analisis itu adalah cara yang dilakukan setelah data diambil. Itu untuk data secara kuantitatif. Jadi, setelah data diambil, ini akan dianalisis dengan apa? Statistik yang akan digunakan apa? Seperti itu. Ya, kemudian setelah metodologi penelitian itu adalah hasil. Nah, hasil penelitian itu bisa berupa data kuantitatif, kualitatif, kemudian dokumentasi foto, video, dan lain sebagainya. Ya, mungkin hasil preparat pengamatan dan sebagainya. Ya, kemudian yang keempat itu tadi hasil pengamatan, dan yang kelima ya itu adalah pembahasan atau discussion ya dalam bahasa Inggrisnya. Kalau pada jurnal ada bagian-bagiannya, nah pembahasan ya itu adalah discussion. Karena jurnal internasional biasanya dituliskan dalam bahasa Inggris sebagai bahasa standarnya. Nah kemudian pada bagian setelah pembahasan itu ada bagian penutup. Nah penutup itu ada 2, yaitu ada kesimpulan apa yang dipelajari ya atau intinya yang didapat dari seluruh penelitian tersebut apa atau pelajaran yang diambil apa. Nah, sedangkan yang kedua ini ada saran atau masukan. Saran ini berisi masukan ya untuk penelitian selanjutnya atau masukan dari proses penelitian supaya peneliti selanjutnya yang
lanjutkan penelitian, misalkan meneliti tentang sel, ya, maka peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang sel, ya, menggunakan teknik yang sama, ya, menjadi lebih hasilnya itu lebih kredibel karena teknik yang dilakukan lebih benar, proses pengambilan datanya, misalkan sampelnya itu lebih benar. Nah, kemudian setelah penutup itu ada lampiran. Nah, lampiran ini berisi apa yang disertakan, gitu, misalkan surat penelitian atau hal-hal lain yang dapat disertakan dalam penelitian. Kemudian ada referensi. Referensi ini merupakan daftar pustaka. Nah, jadi daftar pustaka dan kajian pustaka itu tidak sama. Kalau kajian pustaka itu berisi teori, kalau daftar pustaka itu referensi. Jadi berupa buku atau sumber yang digunakan. Bisa buku, jurnal, hasil seminar, dan sebagainya. Ya, dan penelitian ini juga kalau misalkan ada grafik itu disertakan. Disertakannya di mana? Bisa dalam pembahasan atau bisa dalam bagian tersendiri, misalkan pada hasil penelitian. Oke, itu tadi tentang metode ilmiah yang secara lengkap. Nah, selanjutnya ini ada sikap ilmiah. Sikap ilmiah kan tadi sikap atau karakter, ya. Nah, sikap ilmiah ini berkaitan dengan metode ilmiah. Jadi, cara bekerja kita juga disertakan dengan sikap ilmiah. Nah, sikap ilmiah itu apa saja? Yaitu sikap-sikap yang objektif, ya. Dia mampu membedakan fakta opini. Dia sangat objektif, ya, sangat terbuka, ya, mengkomunikasikan hasil penelitian, ya, kemudian menghargai pendapat kalau ada perbedaan atau penelitiannya itu misalkan dianggap salah, ya, kemudian hati-hati dalam melakukan penelitian, kemudian tidak percaya tahayul, ya, tidak tergesa-gesa dalam mengambil kesimpulan, ya, seperti itu. Selalu hati-hati dalam melakukan penelitian. Misalkan pada penelitian kimia, ya, itu misalkan menuang cairan dan sebagainya, itu hati-hati. Nah, itu tadi tentang sikap ilmiah dan metode ilmiah. Nah, selanjutnya ada tugasnya, yaitu membuat rancangan penelitian dari bab 1 sampai dengan bab 3. Sampai dengan bab 3, ini bab 3 ya. Jadi di bab 1 itu tadi ada rinciannya, mulai dari latar belakang, permasalahan, batasan, tujuan, manfaat. Bab 2 itu nanti tentang kerangka berpikirnya saja. Sedangkan bab 3 itu detail, ya. Waktu, tempat, apa tujuan operasionalnya seperti apa, kemudian alat dan bahan yang digunakan apa, langkah percobaannya seperti apa. Kalau ada beberapa tahap, maka didetailkan setiap tahap. Nah, itu. Jadi itu yang harus dilakukan. Ini melanjutkan dari bahasan pertemuan sebelumnya di mana sudah membuat permasalahan dan batasannya, maka ini melanjutkan. Seperti itu. Ya, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.